Ada aturan untuk semuanya. Kertas, tinta, tanda tangan. Mereka bilang itu menjaga kita tetap jujur. Maaf Pak, berkas proyek ini. Ada beberapa pelanggaran serius. Itu masalah kecil, loloskan aja. Tapi Pak, ini melanggar tata ruang. Rian, masuk. Ini Rian, keponakan saya. Dia yang akan urus proyek itu. Bantu dia, biar cepat selesai. Tiba-tiba, aturannya tidak berlaku lagi. Kau bisa ikut, kau bisa diam. Atau kau bisa melawan. Udah aku bilang, data itu diubah saja. Buat seolah-olah semuanya beres. Paham? Mereka bilang kejujuran itu segalanya. Mereka tidak bilang harganya. Administrasi pembangunan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam konteks ini, birokrasi adalah sekelompok pejabat publik yang diangkat, dipromosikan, dan diberhentikan berdasarkan merit dan aturan formal. Mereka menjalankan tugas sesuai struktur organisasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, birokrasi bukan sekadar aturan. Moralitas berperan penting, melampaui etika. Etika adalah seperangkat standar benar dan salah. Sedangkan moralitas mencakup nilai pribadi, budaya, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, birokrasi efektif memerlukan aparatur yang patuh hukum, serta memiliki kesadaran moral dalam melayani masyarakat. Ketika etika dan moralitas diabaikan, berbagai praktik buruk dapat muncul dalam birokrasi. Praktik tersebut antara lain kolusi, nepotisme, dan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan dan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemberantasan praktik buruk dalam birokrasi merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Tanpa standar kinerja, birokrasi jadi lambat dan membingungkan. Sekarang, semuanya terukur dan jelas. Birokrasi modern membutuhkan standar kinerja yang jelas dan terukur, menjadi acuan aparatur dan alat evaluasi organisasi. Evaluasi tidak sekadar menilai berhasil atau gagal, tujuannya perbaikan berkelanjutan. Hasil evaluasi harus dikomunikasikan secara terbuka.
kepada pejabat terkait dan masyarakat. Standar dan evaluasi yang transparan memperkuat akuntabilitas. Pelayanan lebih cepat, kepercayaan publik meningkat, saatnya kerja nyata, terukur, dan akuntabel. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mewarisi sistem administrasi dari masa kolonial. Sistem ini membawa nilai-nilai tertentu yang masih memengaruhi birokrasi hingga saat ini. Di satu sisi, warisan kolonial memperkenalkan disiplin administrasi dan profesionalisme. Namun di sisi lain, sistem tersebut menciptakan sentralisasi kekuasaan, hierarki kaku, dan budaya otoritarian. Dualitas inilah yang menyebabkan konflik antara nilai profesional modern dan praktik tradisional yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Dalam praktik pemerintahan sering terjadi ketegangan antara politisi dan birokrat. Politisi yang memiliki kekuasaan politik kerap melakukan intervensi terhadap birokrasi demi kepentingan kekuasaan atau pembangunan jangka pendek. Intervensi ini dapat berupa penempatan pejabat berdasarkan kedekatan politik, bukan kompetensi. Akibatnya, prinsip profesionalisme birokrasi menjadi terabaikan. Kondisi ini berpotensi melemahkan independensi birokrasi serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketika etika dan moralitas diabaikan, berbagai praktik buruk dapat muncul dalam birokrasi. Praktik tersebut antara lain kolusi, nepotisme, dan manipulasi dalam pengadaan barang dan jasa. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi skeptis terhadap kebijakan dan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pemberantasan praktik buruk dalam birokrasi merupakan langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Birokrasi di negara berkembang sering menghadapi berbagai paradoks. Di satu sisi, aparatur dituntut patuh terhadap aturan dan prosedur yang ketat. Namun di sisi lain, mereka rentan terhadap tekanan politik dan kepentingan pribadi. Akibatnya, birokrasi lebih fokus pada kepatuhan administratif daripada hasil nyata bagi masyarakat. Paradoks ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam kajian akademis muncul perdebatan mengenai penyebab lemahnya etika birokrasi. Sebagian pihak menyalahkan karakter nasional atau budaya masyarakat. Namun, pandangan lain menegaskan bahwa masalah utama justru terletak pada struktur organisasi dan sistem birokrasi itu sendiri. Dengan demikian, perbaikan birokrasi harus difokuskan pada reformasi struktural dan budaya organisasi, bukan semata-mata menyalahkan individu. Budaya memengaruhi perilaku birokrasi,
Nilai tradisional kerap masuk ke keputusan. Jabatan diberikan karena kekerabatan atau kedekatan, bukan kompetensi. Jika tak dikendalikan, profesionalisme terganggu dan prinsip keadilan rusak. Terapkan seleksi berbasis merit, transparansi proses, dan audit independen. Akademisi dan pejabat, jadikan budaya penguat, bukan celah. Integritas dulu. Korupsi birokrasi sering dijelaskan sebagai kelanjutan praktik administrasi kolonial yang diskriminatif. Pada masa itu, jabatan dan akses kekuasaan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Setelah kemerdekaan, praktik ini tidak sepenuhnya hilang, melainkan bertransformasi dalam bentuk baru. Ketika korupsi mulai dianggap lumrah, legitimasi moral birokrasi semakin melemah. Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi dalam birokrasi. Faktor tersebut antara lain rendahnya gaji aparatur, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta besarnya wewenang tanpa pengawasan yang memadai. Selain akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas mencakup beberapa dimensi, yaitu akuntabilitas administratif, hukum, politik, dan profesional. Seluruh dimensi ini harus berjalan secara seimbang agar birokrasi mampu menjalankan tugasnya secara bermoral dan transparan. Kasus korupsi kuota haji merupakan contoh nyata lemahnya etika dan akuntabilitas dalam birokrasi. Dalam kasus ini, terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji. Minimnya transparansi menyebabkan calon jamaah yang berhak tidak mendapatkan kesempatan. Kolusi antara pejabat dan pihak swasta merugikan masyarakat yang beriman. Kasus ini menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi publik. Kita harus berjuang untuk memperbaiki sistem agar keadilan terwujud bagi semua calon jamaah. Tanpa etika, pelayanan berubah jadi masalah. Etika menentukan benar salah dalam melayani masyarakat. Etika adalah nilai dan norma yang mengarahkan perilaku aparatur saat menjalankan tugas. Aparatur beretika itu jujur, loyal pada kepentingan publik, efisien, adil, dan akuntabel atas setiap tindakan. Tanpa etika, pelayanan rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Etika adalah fondasi pemerintahan yang dipercaya. Mulai dari diri, jadikan etika budaya kerja. Pada akhirnya, keberhasilan administrasi pembangunan sangat bergantung pada kualitas birokrasi. Birokrasi yang beretika, bermoral, dan akuntabel akan mampu mendorong pembangunan yang berkeadilan,
dan berkelanjutan. Setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk melayani masyarakat dengan jujur dan profesional. Mari bersama-sama membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Bersama kita ciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, diperlukan berbagai langkah strategis. Penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang tegas merupakan solusi utama. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pendidikan etika bagi aparatur negara harus terus ditingkatkan dengan pendekatan berbasis bukti dan strategi pencegahan efektif. Budaya integritas dapat terjaga.